Ternyata apa yang diucapkan Gus Pleret di tahun lalu akhirnya terbukti. Pengurus-pengurus PBNU yang membenci Kiai Imad akhirnya kena batunya. Kalian simak edukasi fakta ini, jangan lupa share kepada saudara kita semuslim. Beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela Nasabalawi. Ada Gus Fahrur, Nusron, ada Gus Faiz. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan. Yang namanya Fahrur Razi benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para ulama, semangat kebangkitan ilmu. Enggak. Ternyata pengelolaan bisnis tambang oleh NU ini diberikan kepada orang-orang yang kurang capable, kurang mumpuni, kurang berintegritas, kurang akhlak lah rupanya begitu. Kenapa? Karena ya cara kerjanya tidak jauh-jauh beda dengan para kapitalis itu. Jadi orang sudah kadung berekspektasi kalau dikelola oleh para kiai mungkin akan lebih baik, lebih halal, lebih maslahat, tidak merusak, tidak korupsi dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya pengelolaan tambang oleh NU ini ya tidak jauh-jauh dengan sifat para kapitalis. Yang penting cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bukan rahasia lagi, Gus Fahrur ini adalah Mukib bin Akut. Mukib bin Akut itu apa? Orang yang membabi buta membela Habaib Ba'alwi. Orang yang sudah lama bersenang-senang bersama Ba'alwi, sudah lama diuntungkan oleh hubungan mutualisme dengan Ba'alwi, dengan para Habib itu. Sehingga begitu Habib diganggu, digoyang, dia marah-marah. Dia membela habis-habisan dan menyerang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ada kader-kader NU, baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela Nasabalawi. PBNU ingin menempatkan dirinya sebagai wasit yang adil. Dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing-framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari Nasabalawi. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Ba'lawi untuk tidak lagi itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di hadapan masyarakat Indonesia, atau nanti minta kepada PYLS untuk tidak lagi membahas nasab Ba'lawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA. Juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Ba'lawi karena Ba'lawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai keturunan Nabi. Mungkin nanti seperti itu yang saya pandang dari surat PBNU itu. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan. Yang namanya Fahrur Razi benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para ulama, semangat kebangkitan ilmu. Enggak. Maksudnya kan siapa yang ngurusi NU, bukan siapa yang jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU kayak Fahrur Razi itu ya malah ngerusak NU. Dan kan beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan lewat vlog terbuka saya, permohonan saya agar Fahrur Razi itu dipecat oleh Ketum PBNU. Benar-benar memalukan. Dan juga Habib-Habib yang katanya Fahrur Razi ada 9 Habib jadi pengurus PBNU itu, ya saya mohon kepada yang mulia Ketum PBNU yang sangat saya cintai untuk dipecat juga. Betul. Jadi
arogansi Fahrul Razi, dia bilang, oh saya sejak kecil saya sudah 26, kamu belum jadi pengurus NU, saya sudah jadi ketua NU. Itu kan model-model preman. Ya memang apa itu, budak-budak Habib Alwi itu memang preman, cara berpikirnya itu preman, ngomong tentang data, ngomong tentang ilmiah, larinya ke struktur. Saya sudah lama jadi pengurus, saya adalah salah satu ketua PBNU, kamu Kiai Imat atau Imat, Pak Imat cuma pengurus wilayah, kayak gitu. Itu malu-maluin bener itu. Malu-maluin bener itu. Jadi dua sifat buruk ini menyerang Kiai Haji Imaduddin dan mengelola tambang yang tidak bertanggung jawab ada pada Gus Fahrul ini. Kiai loh ini. Mujahidah sempat kaget, kok bisa ya organisasi agama bisa terlibat dengan pertambangan, bingung juga bagaimana ceritanya, organisasi mulia seperti Nahdlatul Ulama malah mengurusi tambang, emang dunia sudah mau kiamat kayaknya. Kenapa heboh? Karena lahan bisnisnya Kiai ini ya tidak rapi, tidak sesuai kaidah Islam, tidak islami lah begitu. Malah menabrak ayat Zaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kiai menabrak ayat demi uang 20 juta. Takbir. Takbir. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah-ulah tangan mereka ini yang mengeruk kekayaan alam nikelnya di Raja Ampat itu. Jadi kembali lagi tadi bukan masalah NU tidak boleh nambang, tetapi cara nambang NU itu tadi itu harus sesuai kaidah Islam, sesuai fikih, jangan menabrak ayat. Tetapi karena yang ditugaskannya adalah Gus Fahrul ini yang pembela Ba'alwi, yang pembenci Kiai Iman, maka dia tidak apa-apa menabrak ayat. Kalau dia cukup islami, muslim yang taat, maka ketika ditawari untuk menjadi komisaris PT GAG Nikel, maka dia pasti akan menolak. Wah, ini kerusakannya cukup nyata ini. Saya tidak berani, saya tidak mau. Ini akan merusak NU. Ini akan merusak nama baik NU, merusak nama baik Kiai sebagai penambang. Itu kalau dia mau taat. Tetapi karena melihat cuan yang begitu banyak, maka ayat-ayat Al-Quran yang berdiri di hadapannya itu dia tabrak. Maka inilah menjadi malapetaka bagi NU. Yang tadinya dikira manfaat, ternyata setelah dijalankan oleh Gus Fahrul ini menjadi madharat, menjadi dalam tanda kutip sial. Mereka tidak bisa menjawabnya karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrul di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sial. Allahumma sholli alaihi. Sial. Karena salah tunjuk orang. Maka petaka ini menimpa kepada Nahdlatul Ulama secara organisasi. Walaupun Gus Fahrul berkilah ini salah saya pribadi, tidak bawa-bawa NU. Ya ketahuan lah sama masyarakat. Karena yang dikasih izinnya itu NU. NU menugaskan Gus Fahrul. NU-nya siapa? Gus Yahya. Rais Amnya siapa? Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ketua PBNU bidang keagamaannya siapa? Gus Fahrul. 3 orang ini adalah pembenci Kiai Imat, pemuja Ba'alwi. Itu benang merahnya. Sangat tidak punya harga diri memang para tokoh orang tua kita yang mulia di pengurus besar Nahdlatul Ulama.
ketika orang-orang dari golongan mereka yang sudah sejak lama menyebarkan provokasi dan kebencian terhadap para ulama Nusantara, serta menyebarkan paham rasisnya yang sangat merendahkan martabat bangsa kita, para pengurus PBNU hanya diam 1000 bahasa, sedikit pun mereka tidak berani menegurnya. Apalagi koar-koar menganggap mereka sebagai pengadu domba antara habaib dengan ulama. Sangat berbanding terbalik dengan perlakuan mereka terhadap kita, bangsa pribumi Nusantara, yang baru setahun belakangan menghantam balik para keturunan Ubaidillah. Namun mereka semua sudah sangat sibuk pasang badan membela tuan majikannya. Jejak digital membuktikan orang-orang yang berkhianat kepada Kiai Haji Imaduddin, orang yang mencerca, merendahkan Kiai Haji Imaduddin, itu akan kena batunya. Itu akan kena batunya. Kena batunya. Bahkan banyak diantaranya yang meninggal. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.